Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wa qala Allah ta'ala wa fi anfusikum afala tubsirun. Hadirin wal hadirat was-saimi was-saimat rahimakumullah. Mari senantiasa kita memuji Allah dan bersyukur atas segala limpah rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sudah menjamin penyediaan pangan, kebutuhan hidup kepada kita semua dan menjamin kita dari rasa ketakutan. Alam nasrah laka sadarak wa wada'na anka wisrak. Allah sudah melampangkan dada kita dan sudah meringankan beban hidup kita. Juga Allah Subhanahu wa taala allazi khalaqa fasawwa wallazi qadara fahada. Allah yang menciptakan, menyempurnakan ciptaan, menentukan qadar dan memberi petunjuk. Jamaah rahimakumullah, khususan kepada kita manusia, qadar yang diberikan oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Manusia itu makhluk yang paripurna dibanding dengan makhluk-makhluk lain ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keterbaikan bentuk kita yang diciptakan oleh Allah, ada salah satu harapan pesan Allah yang tercantum dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat ke-21, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dipertanyakan oleh Allah di sana, ataupun pernyataan Allah ataupun harapan Allah, apakah pada tubuhmu, pada tubuh kalian, pada fisik badan kalian tidak kamu perhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah? Jadi hari ini jamaah rahimakumullah, kita tidak cerita tentang langit yang paling tinggi, tidak cerita tentang luar negeri yang paling jauh, kita bicara tentang diri kita saja. Coba sebelumnya saya minta maaf dulu, karena ini dimaklum, karena kalau bulan Ramadan kami da'i ini memang agak berat sedikit. Saya vokalnya sudah agak terganggu ini. Satu hari kadang-kadang sampai 3 kali 4 kali ceramah. Jadi dimaklum kalau da'i ini bulan Ramadan memang udah malam banyak konsumsi es lagi, jadi cukup. Tadi malam saya habis ceramah tarawih, ada ceramah jam 11 malam lagi sampai jam 12. Pulangnya jam 2 malam. Jadi ini memang kondisi hari ini. Jadi jamaah rahimakumullah, kita lanjut. Jadi Allah pesankan wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada tubuhmu itu tidak kamu perhatikan tanda kekuasaan Allah. Jadi jamaah rahimakumullah, sebenarnya semua siklus kegiatan ekonomi yang terjadi di muka bumi ini berawal dari sini. Pada saat Allah memerintahkan manusia, apa tidak kamu perhatikan tanda-tanda kekuasaan pada tubuh kalian? Contoh, pada saat kita perhatikan tubuh kita, ternyata semua manusia itu membutuhkan sandang, pangan, dan papan. Pada saat manusia membutuhkan pangan, apa yang terjadi? Akan timbul sekian banyak siklus ekonomi. Yang masak nasi, yang jual beras, yang giling padi, sampai yang nanam padi, sampai yang bajak sawah, sampai pupuk, semuanya itu siklus ekonomi. Tergantung manusia itu dia mengambil posisi di mana. Di produsen kah, di konsumen, di agen, di mana. Itu siklus ekonomi yang terjadi dengan mempelajari tubuh manusia. Juga demikian sandang, papan. Pada saat Allah memerintahkan kebutuhan kita juga supaya kita menutup aurat, apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Ada yang jual pakaian, yang jahit baju, yang sampai kepada yang tanam kapas. Cuma Rasul mesunnahkan saja kita membiarkan jenggot,
mencukur kumis atau memendekkan kumis, lahirnya pabrik pisau silet. Kan siklus ekonomi semua. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Makanya kalau dari sisi medis pun, karena memperhatikan tubuh manusia, sekian banyak sekarang lahir dokter dan dokter spesialis. Ada khusus gigi saja, ada khusus mata saja. Ada hati-hati hal-hal yang kecil, tapi harus dengan spesialisasi. Itu mempelajari tubuh manusia. Ya ingin kita sampaikan ya rahmatullah pada hari ini, momen hari ini, kita tidak menyampaikan semua anggota tubuh manusia. Ada dari sekian banyak organ tubuh manusia, ada 4 anggota tubuh paling vital yang semua kita miliki umumnya secara normal. Apa itu anggota tubuh paling vital? Yang pertama hati kita, otak kita, mata kita, dan telinga kita. Yang berbeda kualitasnya yang Allah berikan kepada makhluk ataupun binatang yang lain. 4 anggota tubuh ini. Anggota tubuh ini jamaah rahimakumullah yang menentukan kaki kita melangkah kemana. Anggota tubuh ini yang menentukan tangan kita berbuat apa. Anggota tubuh ini yang menentukan mulut kita makan apa dan berkata apa. Sangat ditentukan oleh anggota tubuh ini. Dan dengan anggota tubuh ini jamaah rahimakumullah, menjadikan kita manusia itu dalam pandangan Allah baik ataupun buruk. Ditentukan oleh anggota tubuh ini. Dan anggota tubuh ini yang menentukan masa depan kita masuk surga ataupun neraka. Dia tidak sesepilih yang kita bayangkan ya rahimakumullah. Dan anggota tubuh ini juga yang menentukan kita dalam penilaian Allah kualitasnya, kita manusia ini jadi orang atau jadi binatang. Dan anggota tubuh ini juga yang akan berhadapan dengan Allah diminta pertanggungjawaban. Kita lihat satu persatu jamaah rahimakumullah. Allah jelaskan dalam surah Al-Anfal 22, inna syarrad dawabi 'indallahi sumul bukmul ladzina la ya'qilun. Ayat ini konotasinya kayaknya kepada binatang yang bergerak, yang berjalan di muka bumi. Paling buruk dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang buta tuli dan tidak mau berpikir, berhubungan dengan mata, telinga, dan otak. Ini yang pertama. Jadi yang paling buruk dalam pandangan Allah. Buta dulu udah hana utak kalau bahasa Aceh. Ayat yang kedua dalam surah Al-A'raf 179, walaqad dara'na jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walhum a'yunun la yubsiruna biha walhum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami balhum adal ulaika humul ghafilun. Allah sediakan neraka jahanam kepada golongan jin dan manusia. Ini anggota tubuh yang membawa kita kepada neraka jahanam. Kenapa? Karena mereka diberikan hati oleh Allah tidak mau memahami. Diberikan mata oleh Allah tidak mau melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Diberikan telinga oleh Allah tidak mau mendengar seruan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. 3 anggota tubuh. Tadi berhubungan dengan otak, mata, dan telinga, sekarang hati, mata, dan telinga. Sehingga mengantar manusia kepada neraka Allah. Ulaika kal an'ami balhum adal. Mereka sama dengan binatang ternak dan lebih sesat dari binatang. Ini jamaah rahimakumullah. Saya mau beri analogi ya sedikit. Ada Allah menciptakan semuanya itu bagian dari ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah untuk pelajaran kepada kita. Contoh misalnya Allah jelaskan dalam surah An-Nahl tentang lebah. Sekian banyak pelajaran kehidupan dari lebah. Positifnya cukup banyak, tapi ada sisi negatifnya. Dari sekian banyak kebaikan lebah, ada satu sisi pola hidup mungkin yang tidak sesuai untuk kita ambil pelajaran. Apa? Lebah itu ada 3 jenis. Yang satu ratu, kerjanya cuma melahirkan saja. Yang kedua ada penjantan, kerjanya cuma kawin mati, kawin mati. Yang ketiga ada betina. Tugasnya cari makan. Jadi yang antup kita, yang cu-nya ya ini. Kalau sudah antup kita, durinya tinggal, dianya mati. Maksudnya, lebah itu pekerjaannya perempuan. Jadi kalau untuk kita kan tidak cocok. Agam mereguh hinang mita agam pejuh. Enggak cocok. Sisi itu, sisi lain baik. Kemudian coba kita lihat. Makanya Allah katakan lebih sama dengan binatang ternak dan lebih hina dari binatang. Saya membuat analogi 2 jenis saja binatang yang lain dari jenis unggas. Mungkin kita nanti juga karena mungkin banyak makan ayam, makanya berbeda dengan perilaku kita dengan orang banyak makan bebek. Ayam dengan bebek, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, cukup jauh perbedaannya. Walaupun jenisnya hampir sama. Yang pertama, perilaku ayam tidak pernah mau antri, tidak tertib. Pulang, masuk kandang tidak pernah tertib. Tapi kalau bebek,
lebih sopan, jalannya tertib dia, satu. Perilakunya berbeda. Yang kedua, ayam itu sombong. Bertelurnya cuma satu, ribut sehari suntuk. Jadi kalau bahasa Aceh dibilangnya lagi mano taboh itu hoboh dalam poh toh matrapa. Punyi itu hoboh terbeh hanya itu lur lingga. Jadi ayam itu sombong dia. Kalau bebek habis telur pergi dia. Kalau penyu itu sampai ratusan telur nggak pernah tengok lagi berangkat. Jadi begitu ikhlasnya. Yang ketiga, perilaku yang tidak baik. Ayam itu kalau habis junum nggak pernah mandi. Kalau ada ayam mau pakai debu. Jelas kan? Kalau bebek setiap pergi langsung nyemplung. Itu cuma analogi saja, intermezzo. Jadi ini yang kedua, jemaah rahimakumullah. Yang ketiga, Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu pesan Allah. Jangan kamu melakukan sesuatu ataupun mengikuti suatu amal perbuatan jika kamu tidak ada ilmu pengetahuan tentang itu. Jadi salah satu ayat perintah menuntut ilmu ini. Jadi dalam beramal ibadah khususnya purun-purun. Kenapa kamu berbuat? Sudah biasa lihat orang berbuat begitu. Kenapa kamu berbuat begitu? Orang nenek-nenek saya pun begitu dulu. Ini hati-hati jamaah rahimakumullah, tanpa ilmu. Makanya kita dalam kehidupan harus membiasakan kebenaran. Jangan sampai wa iza qila lahum tabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Itu suatu kisah pada saat Rasulullah menyampaikan dakwah kepada kaum Arab jahiliyah. Mereka bukan orang bodoh, pintar-pintar. Tapi pada saat diserukan untuk menyembah Allah, apa yang mereka katakan? Muhammad, kami tidak akan mengikuti apa yang kamu sampaikan. Sesungguhnya yang kami lakukan adalah ini peninggalan nenek moyang kami dulu. Kan banyak hal kita begitu. Kenapa emang sudah dulu begitu? Nenek kami, orang tua kami dulu begitu. Yang kedua, cenderung dalam kehidupan agama pun kita pakai sistem demokrasi. Bagaimana ramainya orang? Kalau bahasa Aceh lagi potong lam ho tengek kena mendungging. Kenapa berbuat begitu? Udah ramai orang berbuat begitu kok. Ukurannya ramainya orang. Wa in tuti azhara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Ini hati-hati. Kalau kamu mengikuti kemana ramainya orang, sungguh mereka akan menyesatkan kamu karena mereka tidak tahu, cuma menduga-duga saja. Ini jamaah rahimakumullah. Jadi jangan melakukan sesuatu tanpa ilmu pengetahuan. Sesungguhnya mata kamu, telinga kamu dan hati kamu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah rahimakumullah. Sekarang untuk evaluasinya, apakah kita semua sudah memaksimalkan fungsi anggota tubuh ini untuk merespon apa yang diinginkan Allah? Untuk menangkap pesan-pesan Allah dan Rasulullah. Saya bawa sedikit ke dalam kehidupan sosial kita jamaah hari ini. Dalam konteks keacehan saja. Bahkla bahga bacut. Apakah kita sudah maksimal fungsikan ini? Sering tidak, saya sering kali mendengar orang Aceh menyatakan Acehnya tanah aulia, bangsa Aceh bangsa mulia. Hanapa pegah Islam baru Aceh nek kan ke Islam. Ini kebanggaan orang Aceh. Kita sendiri. Tapi ternyata hari ini yang dibanggakan tanah aulia, bangsa mulia dan nek kan ke Islam. Percaya tidak jamaah rahimakumullah? Sekian banyak orang Aceh hari ini tidak bisa dua kalimat syahadat. Yang muslim. Ini bukan ngarang, bukan hoax. Saya secara pribadi sampai sekarang saya imam masjid besar Abu Indrapuri. Dari tahun 2000 saya sebagai panitia pernikahan di masjid. Jangankan calon pengantin yang muda-muda, wali nikah kita suruh ngucap tidak bisa. Ini jamaah rahimakumullah. Apa yang kita banggakan hari ini? Sekian banyak tidak bisa dua kalimat syahadat. Ini yang pertama. Yang kedua, hasil survei pemerintah Aceh beberapa bulan lalu, dari sekian banyak masjid di Aceh cuma 6% yang melaksanakan sholat wajib 5 waktu berjamaah. Ironis tidak Aceh hari ini? 6%. Yang kita bangga-gagah tepuk-tepuk dada, kamu Aceh gabtat. 6% yang melaksanakan sholat wajib 5 waktu berjamaah. Itu belum kita hitung orangnya berapa. Mungkin cuma muazzin dengan imam saja. Ini yang kedua. Bahwa kita harus melihat Aceh ini kritis dan emergensi. Yang ketiga, Allah menjelaskan dalam Al-Quran, bala,
Man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang menyerah diri kepada Allah dan kontinu berbuat kebajikan, pahala di sisi Allah dan jaminan Allah, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak akan ada kesusahan, rasa takut, depresi, stres dan beragam yang lain, galau dan macam-macam. Tapi hari ini Aceh yang kita banggakan Islamnya. Informasi terbaru dari pihak BNN dan Polda Aceh, 22.000 orang Aceh hari ini dalam kondisi gangguan jiwa, umumnya karena narkoba. Apa kita banggakan ya rahmatullah? Apakah ini kita biarkan? 22.000 orang Aceh. Jadi kalau kita bagi rata, Bapak dah tahu nggak berapa jumlah desa di Aceh? 6474 atau 6474? 6.000 sekian. 6.474 atau 6.494. Jadi kalau kita bagi rata, satu kampung 3 orang kampung orang karena narkoba. Jadi ini bukan hal sederhana aja rahimakumullah. Jadi orang yang sudah galau ataupun gila karena narkoba ini, ibarat kalau ayam itu kena penyakit ND ataupun taun, dia tidak mati, makannya sudah begini, tidak mati lagi, dia tidak akan kena penyakit taun, tapi dia menyebarkan penyakit ke semua hewan yang lain. Ini kondisi Aceh hari ini. Salah satu dibuatnya maka status syariah adalah dibuatnya hukum, tujuannya adalah yang pertama menyelamatkan akal, menyelamatkan agama, menyelamatkan nasab, supaya orang tidak boleh berzina, harus dengan menikah, menyelamatkan harta, menyelamatkan jiwa, tidak boleh membunuh. Tapi ini salah satu yang pokok filenya ini, otaknya sudah hancur, yang lain hancur semua. 22.000. Dan informasi terbaru jamaah rahimakumullah, sebanyak ribuan orang Aceh hari ini dalam kondisi ketergantungan dengan narkoba. 73.201 orang, data terbaru, ketergantungan dengan narkoba. Apa kita banggakan cara Islam hari ini? Begini kritisnya. Yang terakhir jamaah rahimakumullah, untuk evaluasi, nanti kita bawa kepada bagaimana implementasi iman sebenarnya. Kita masih ingat tapi mungkin agak cuek. Masih ingat tidak waktu tes bacalek? Bakal calon legislatif yang kita pilih kemarin, itu ada yang sebelumnya tidak lulus caleg. Kenapa? Karena tidak bisa baca Al-Quran. Nyan urang Aceh, umumnya di atas 25 tahun. Bagaimana suruh baca Al-Quran? Bukan tilawah Al-Quran secara baik dan benar, bukan tadris Al-Quran, bukan tadabbur Al-Quran, baca saja, bahagia kemenjak lebatnya aja cik. Tapi tidak bisa, tidak lulus. Ada yang jim dengan kha bertukar, ada yang fa dengan qaf bertukar, nggak jelas. Ini kualitas orang Aceh hari ini kita. Itu baru lewat tes bacalek. Kalau lain semua kita tes, mungkin mandum deperu. Mungkin skemanya hari dikecil kalau kita tes kacau. Camat misalnya, calon pengantin. Kalau kita tes baca Al-Quran, mungkin skemanya rontok semua ini. Ini jamaah rahimakumullah. Ini kan persoalan kepada kita hari ini. Bahwa Aceh itu emergensi sebenarnya hari ini. Karena kita asik, euforia dengan nama daerah, dengan kemakmuran yang kita rasakan sekarang. Akhirnya hari ini jamaah rahimakumullah, timbullah kelompok-kelompok yang berusaha bagaimana Al-Quran itu tidak dicaratkan untuk jabatan-jabatan. Saya sudah mendapatkan informasi itu. Dan ada yang mempertanyakan, apa sih hubungannya Al-Quran dengan jabatan? Nyom ya kaitannya yang berarti urung kadeod haule. Kalau orang Islam bertanya ini, nyaule kadeod had. Kalau memang tidak pernah baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, kapan kita tahu bahwa dalam surah Ar-Ra'd Allah jelaskan, allazina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Wajib memenuhi perjanjian dengan Allah dan tidak boleh merusak perjanjian. Maka sekian banyak orang tidak amanah karena tidak tahu ayat ini. Apa perjanjian kita buat dengan Allah? Apakah sekarang? Apakah lewat nazar? Atau hajat? Atau ka'oi? Bukan ya rahimakumullah. Masih di alam ruh sana Allah sudah jelaskan. Pada saat kita masih di alam ruh, belum lahir ke muka bumi ini, sudah membuat MOU perjanjian dengan Allah. Pada saat Allah bertanya, Alastu birrabbikum, apakah kamu mengakui aku Tuhanmu? Semua kita sudah menjawab, qalu bala syahidna. Aku yang engkau Tuhanku. Apakah kita sekarang? Apakah yang sudah meninggal? Apakah orang kafir sekarang? Yang lahir semua sudah membuat perjanjian itu.
Kita yang muslim alhamdulillah lahir dari rahim-rahim orang Islam, membuat MOU yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau ini yang kita ucapkan, konsekuensinya wa ati Allah wa rasulah la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul supaya kamu mendapat rahmat. Jadi konsekuensinya ketaatan ya rahimakumullah. Cuma banyak juga sekarang orang muslim yang sudah membuat perjanjian dengan Allah tapi tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul. Tidak aneh sebenarnya itu. Kalau memang kita mau pernah berada di kampung, kalau orang pelihara kerbau ataupun sapi itu, kalau ada sapi beberapa ekor, ada anak sapi yang kecil itu, nah anak lemah yang katai punggung tuh, itu tidak mau masuk kandang biasanya itu. Sampai kita tutup kandang, dia merepet sendiri di luar nanti. Tetap ada yang membangkang. Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu cuma menyatakan saja tidak dibuktikan dengan amal perbuatan? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kebencian yang paling besar di sisi Allah, orang yang cuma menyatakan tapi tidak dibuktikan dengan amal perbuatan. Kan kalau orang konsep kan cukup banyak sekarang. Orang beri ide cukup banyak. Orator cukup banyak sekarang. Tapi implementasinya tidak ada. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yuhidullahu ala ma fi qalbi wa huwa ladul khisam. Kamu akan melihat di muka bumi ini kalau orang ngomong itu cukup pintar-pintar. Ba bagahaba ila udadam. Orator konseptor cukup mantap-mantap. Wa yushidullah ala ma fi qalbi, bersumpah dengan hati yang dalam, demi Allah, demi Rasul, demi Islam, demi nanggro, demi macam-macam demilah. Ada sampai demikianlah. Tapi wahwal dulu kisah mereka lah pembangkang Allah, penentang yang paling keras. Ngomong aja besar. Kalau dalam khazanah Aceh itu ada bahasa dikatakan menyewate diput angin badai, dupe cula ule lempli pu. Menan dipiyuh angin badai, kendupe bodoke gogok bau. Zaman konflik kan gitu juga, entah kemana-mana orang. Habis konflik, Aceh banyak duit, orang panglima, dia panglapan. Akulah tepuk dada. Waktu badai dia sembunyi. Waktu habis angin badai, dia katakan, aku yang goyang-goyang pukul kelapa tadi. Ini jamaah rahimakumullah. Ini yang pertama, kewajiban memenuhi ini, perjanjian dengan Allah. Yang kedua, ya allazina amanu aufu bil uqud. Kalau tidak pernah mempelajari Al-Quran, kapan kita tahu bahwa Allah perintahkan untuk memenuhi janji-janji dengan Allah. Dalam surah Al-Anfal 27, ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, jangan kamu khianati Allah, jangan kamu khianati Rasulullah, dan jangan kamu khianat terhadap amanah yang dibebankan kepadamu. Khususnya kepada kita ini, kaum bapak-bapak ini. Istri dan anak itu amanah. Satu perintah Allah dalam surah At-Taha 132, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkan oleh kalian itu keluargamu, istri dan anak untuk mendirikan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Ini bapak-bapak ingat ya, perintah, bukan himbauan, bukan saran. Perintah, wa'mur ahlaka. Karena hari ini sekian banyak bapak-bapak tidak melakukan kewajiban itu, apa yang terjadi? Kemana anak-anak kita hari ini? Pemuda-pemuda kita hari ini? Balapan liar, sibuk dengan game, sibuk entah kemana-mana. Lagi ongkot patengi, entah kemana-mana dia lari. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wa tabau syahawat. Lahirnya generasi-generasi yang mengabaikan salat dan mengikuti syahwatnya. Ini jemaah rahimakumullah. Mekabeh. Hari ini di mana-mana, tahun ini saya mulai di mana saya sudah sampai ke Merdu. Malam itu cuma sedikit orang yang salat. Ini jemaah rahimakumullah. Kita tahu Rasulullah itu penyabar. Rasulullah itu pengasih dan penyayang. Rasulullah itu berakhlak mulia. Ada waktunya Rasul itu jengkel. Ada waktunya Rasul itu menghop kalau bahasa Aceh. Palak menyebutkannya. Kapan? Pada saat Rasul melihat orang tidak sholat berjamaah. Apa Rasul katakan? Seandainya ada yang mengganti jadi imam, sungguh akan aku kumpulkan kayu bakar, punya rumah-rumah orang Islam yang tidak mau sholat berjamaah. Kan jengkel Nabi itu. Masalah sholat jemaah rahimakumullah. Udah, kita cukupkan saja. Jadi kalau ini anggota tubuh kita manfaatkan secara maksimal, hati, otak, telinga, dan mata kita, apa yang diharapkan oleh Allah? Kalau tidak dimanfaatkan maksimal, tadi akibatnya itu. Kalau kita manfaatkan, buktinya begini. Innamal mu'minuna allazina iza zikrallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu apabila mendengar, telinganya berfungsi.
disebut nama Allah, gemetar hatinya, responnya ke hati. Jadi kembali saya ingatkan ya rahmatullah, kalau kita punya HP, punya pulsa, punya baterai, HP-nya hidup, tower transmisi punya, tapi setiap kita telepon, jawabannya nomor yang Anda hubungi tidak aktif atau berada di luar jangkauan, pastikan HP Anda sudah hang. Jadi kalau kita masih hidup, masih normal, mata berfungsi, telinga berfungsi, hati kita jalan, otak kita waras, mendengar disebut nama Allah, tidak ada pengaruh apapun, tidak ada gemetar di hati kita, tidak ada sinyal pada diri kita, pastikan diri Anda sudah hang. Hana pengaruh, lagi orang diculik oleh orang hendak lili, sudah membal, tak kebai, kamu tahu. Jadi orang yang beriman itu mendengar disebut nama Allah gemetar hatinya. Adalah momen apapun. Apakah suara azan dengan Allahu Akbar, apakah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau apapun, ada pengaruh ke hatinya. Itu buktinya. Kemudian dilanjutkan, apabila dia mendengar dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Membaca sendiri, mendengar oleh yang bacakan, bertambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita bertawakal kepada Allah. Implementasi yang kedua, orang yang beriman demikian adanya, allazina yuqimuna shalah. Mereka itu mendirikan salat. Jadi jamaah rahimakumullah, hari ini cukup sayang kita, inilah pergeseran nilai pola pikir. Sekian banyak orang Aceh yang menyatakan hari ini, apakah bapak katakan kepada istri anaknya, ataupun istri membanggakan suaminya, anak saya cukup baik orangnya, tidak pernah mengganggu orang, tidak pernah ngambil punya orang, tidak pernah merepotkan orang, cuma kurang sedikit tembayang hana. Ini pada posisi cukup celaka. Kalau orang menyatakan tidak sholat itu kekurangan sedikit, kurang bacut hana tembayang lain mereh madu. Menganggap tidak sholat kurang sedikit, na'udzubillah min zalik. Dan hari ini kan sekian banyak manusia menganggap tidak sholat itu biasa saja. Coba kita lihat fenomena, saya bukan anti, karena saya da'i. Kalau kita lihat dalam kanun tentang hukum jenayah, hari ini kan sekian banyak kejadian. Misalnya ada penjudi, ada pemabuk, ataupun ada yang khalwat mesum zina, ditangkap rame-rame. Penangkapnya umumnya tidak sholat. Kayak ini aneh. Yang dianggap itu kemungkaran, tidak sholat itu bukan suatu kemungkaran. Saya bukan katakan tidak boleh tangkap, itu bukan itu jamaah. Tapi tidak beriman, kenapa yang itu dianggap kemungkaran, tidak sholat itu bukan kemungkaran. Kemungkaran yang paling besar ini, dia mendirikan sholat orang beriman itu, kemudian mimma razaqnahum, berinfak sebagai rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil momentum kita hari ini, dimanapun, fakir miskin, anak yatim, entah apa-apa, sampai sedekah berbuka puasa itu tidak dikhususkan untuk anak yatim, tidak dikhususkan untuk orang miskin, untuk orang yang berpuasa. Kan cukup luas ini kesempatan diberikan untuk berinfak. Apapun jabatan, tugas, profesi kita, inna sa'yakum lasyatta, profesi manusia berbeda-beda, yang Allah nilai adalah fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyasirhu lil yusra wa amma man bakhila wastaqna wa kazzaba bil husna fasanuyasirhu lil usra. Sungguh sudah sunnatullah, takdir kegiatan usaha manusia itu berbeda-beda, tapi barang siapa yang berinfak jalan Allah, memberi kontribusi berperan serta jalan Allah, in tansurullah yansurkum yusabbit aqdamakum, menolong agama Allah, dan yakin kepada balasan terbaik dari Allah, dimudahkan kepada kemudahan-kemudahan. Tapi yang bakil, yang kikir, merasa diri cukup, tidak mau, tidak yakin kepada balasan terbaik dari Allah, dimudahkan kepada kesusahan-kesusahan. Jadi kalau ayat lain kita hubungkan dengan ini, ya rahmatullah, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nasyruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang melanggar ni bak urih, yang melanggar ni bak banja dari ketentuan Allah, Allah takdirkan kehidupannya ma'ishatan danka, kehidupan yang sempit. Jadi kalau kita sampaikan kehidupan sempit, orang mendengar simpel saja. Tapi saya sampaikan bahasa Aceh biar mangat ini. Kehidupan yang sempit itu kita maknakan udipnya kieng keng teng bayeng pang po ruyang royo apa-apa tok mo, bagaimana lagi? Biar terasa kieng keng itu sempit itu bagaimana? Susahnya bagaimana? Kalau kita bilang sempit, simpel aja. Udip kieng keng teng bayeng tok mo pang po ruyang royo apa-apa, aduh, enggak lagi saya bayangkan. Dan dibangkitkan di yaumil akhirah dalam keadaan buta. Ini yang rahmatullah. Jadi infakkan, ambil kesempatan.
Lan tanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan menggapai kebajikan yang sempurna sebelum kamu berinfak dalam Allah apa yang kamu cintai. Kalau ini sudah kita lakukan, baru ulaika humul mu'minuna haqqa. Allah katakan mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Imannya benar. Ini kita nggak ada getaran apa-apa, nggak ada sinyal, nggak ada respon terhadap seruan perintah Allah. Tidak mau salat, tidak mau zakat. Jelas kan? Ukuran keimanan kualitasnya. Ulaika humul mu'minuna haqqa lahum darajatun inda rabbihim. Dan mereka itu di sisi Allah diberikan derajat paling tinggi. Di sisi Allah. Wa maghfiratun, diampuni oleh Allah. Wa rizqun karim, dan akan diberikan rezeki yang baik-baik oleh Allah. Ini jemaah rahimakumullah. Mudah-mudahan ini saya pikir saya sampaikan sebagai pengantar pada tausiah hari ini. Mudah-mudahan menjadi ibrah, renungan ataupun refreshing dan maidah pelajaran kepada kita semua. Jadi yang saya sampaikan ini memang kadang saya memang ada, saya minta maaf mungkin kerih bacur karena saya orang Indrapuri. Kalau masam lebih pemakin, kalau matin kental lebih tera, punya keung kental lebih campli, punya batihan apa pegahaba, punya rehang kental lebih baru, punya tabu lagi iraya, punya mohang kental lebih kunyet, punya punget apoi karaya. Lempang ke ube tegagrak, lon haya ube lon hila, lon tuun ube kentalam, lon gulam ube keraga. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.